Halo pecinta India Silsila, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah SWT, amin. Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya, agar channel ini terus berkembang. Pari berjalan di jalan sepi sendirian, menangis karena pembicaraannya dengan Sandhya. Seekor anjing muncul dari depan, Pari takut ketika anjing menggonggong padanya dan mendekat. Di sana, Kunal bertanya kepada semua orang di jalan tentang putrinya yang hilang. Pari berlari dari anjing dan bersembunyi di sebuah van terdekat. Dua pria muda mendiskusikan tentang masalah kehilangan uang di dekat situ. Mobil Kunal berhenti di depan van tetapi Pari bersembunyi di dalamnya. Van itu bergerak menjauh. Sandhya mendapat telepon dari pendeta. Isyan baru saja datang ke Mauli. Sandhya mengatakan pendeta tidak akan berada di sini hari ini, dia akan datang besok pagi. Para tamu berpamitan. Isyan senang bahwa besok tanggal pernikahan mereka akan ditetapkan. Mauli meletakkan tangannya di atas tangan Isyan dan mereka saling berbagi senyum. Para pemuda masuk ke dalam van untuk memutuskan suatu masalah. Mereka masuk ke dalam van tetapi menemukan Pari di dalam van mereka. Mereka turun. Pari mengatakan takut pada seekor anjing dan naik ke mobil mereka. Para pria muda datang ke samping dan membahas bahwa uang telah berjalan ke pintu mereka. Mereka membawa Pari bersama mereka dengan janji untuk mengantarnya pulang. Pagi harinya Radhika menelpon Kunal bertanya tentang Pari. Kunal menjawab bahwa dirinya tidak dapat menemukan Pari. Para lelaki muda menghentikan van mereka di dekat sebuah toko kelontong dan menunjukkannya kepada orang jahat. Orang jahat itu bersemangat karena gadis itu tampak kaya dengan penampilan. Mereka membawa Pari ke dalam. Pendeta mengumumkan tanggal pernikahan seminggu lagi. Semua orang senang. Isyan memberi selamat kepada Mauli. Segera, bel telepon Mauli berdering. Itu adalah Radhika. Pari telah merasakan bahaya dari preman. Mereka meyakinkannya untuk naik van. Pari berpikir tentang berbicara dengan Kunal dan bersikeras untuk pergi ke kamar kecil. Preman membiarkan dia pergi ke samping. Pari datang ke toko kue terdekat. Dia mengambil telepon dari penjaga toko dan menelpon Kunal. Kunal mengendarai mobil dan tidak menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Isyan memaksa Mauli untuk menerima panggilan itu. Radhika bertanya kepada Mauli apakah Pari datang kepadanya. Mauli tidak mengerti menjawab mengapa dia datang ke sini. Radhika memberi tahu Mauli bahwa Pari hilang sejak kemarin malam. Mauli juga tegang. Sandhya dan Switi saling memandang. Sandhya bertanya-tanya bagaimana Pari bisa pergi sendiri ketika dia mengirim Sam bersamanya. Bagaimanapun juga, Switi menarik perhatian mereka pada perayaan di depan. Misty tegang dan berlari ke kuil tempat dia berdoa untuk keselamatan Pari. Misty berdoa meminta bantuan untuk Kunal dalam menemukan Pari. Kunal melihat-lihat pasar, menanyakan berbagai orang tentang Pari sedangkan Pari dibawa dengan van. Misty menempatkan gelang favoritnya ke ruang kuil dan berdoa untuk keselamatan Pari. Dia juga bersumpah untuk tidak makan coklat juga. Mauli dan Isyan masuk ke kamar. Mauli tersenyum menyaksikan putrinya berdoa dengan begitu matang dan tulus. Kunal memperhatikan semua panggilan tak terjawab di mobilnya dan memanggil kembali nomor yang tidak dikenal. Itu adalah pemilik toko dan mengatakan ada seorang gadis kecil yang lucu yang ingin berbicara dengan ayahnya. Dia mengatakan dia pergi dengan beberapa pria, tetapi pria-pria itu tidak begitu menyukainya. Kunal menegur pria itu karena tidak memanggil polisi. Kunal bertanya tentang alamat toko dan mengikuti rute. Di dalam van, Pari yakin Kunal pasti menelepon kembali di toko. Dia memutuskan untuk meninggalkan beberapa sinyal di jalur van-nya agar ayahnya bisa menjemputnya. Dia menggantung salah satu sepatunya di van. Van melewati mobil Kunal, ia melihat sepatu Pari tergantung dengan van itu. Dia berteriak pada pemilik van untuk menghentikan van, dan memanggil Pari. Preman melihat sepatu digantung di belakang van, dan memacu van. Sopir van dengan cepat memutar van itu, tetapi Kunal menghentikan mobilnya tepat di depan van. Preman datang untuk melawan Kunal tetapi dia dengan agresif memukul mereka bertiga dengan keras. Pari memanggil namanya dari belakang dan menangis di dalam van. Kunal mendekat ke Pari dan secara emosional memeluknya, memeluk dan mencium wajahnya. Preman memegang Kunal dari belakang. Dia berteriak pada Pari untuk lari dari sini. Pari berlari ke arah yang berlawanan, lalu berhenti dan memanggil ayahnya. Kunal sekarang berkelahi membela diri. Dia melihat ke arah Pari tersenyum pada dirinya sendiri.
Pari berteriak ketika orang jahat menunjuk pistol ke arah Kunal. Kunal memperhatikan Pari mundur dan menangis dari kejauhan. Di rumah, nyala api di kuil padam. Radhika berlari untuk menyelamatkannya tetapi tidak dapat melakukannya. Peluru itu ditembakkan langsung ke dada Kunal. Dia berguling menuruni tebing. Masa datang berlari dari sisi lain, preman melarikan diri. Pari dan yang lainnya tiba di tepi tebing. Pari berteriak memanggil ayahnya dan air mata jatuh di wajahnya. Yamini dan Radhika tegang dan berdoa untuk keselamatan anak-anaknya. Terima kasih telah mampir di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini lebih berkembang.